Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Eli, Mbak Ratna, dan teman-teman narasumber, Mbak Mia sebagai moderator, dan adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang peserta yang tertarik untuk dengan webinar ini. Kebetulan kami mengusung tema perspektif study in UK, perspektif from lab based. Jadi kita mulai dari bagaimana sih caranya kita bisa memperoleh apa namanya. Jadi saya ini mungkin presentasinya lebih ke gerbangnya, bagaimana sih caranya atau manfaatnya untuk studi di luar negeri atau memperoleh, dan caranya bagaimana untuk memperoleh posisi sebagai student di lab based course seperti itu ya. Nah, mungkin ini mungkin mayoritas ini yang masih ngejar master ya, tapi ini juga cara ada juga include juga untuk mencari posisi sebagai PhD. Oke, saya mungkin bisa saya mulai. Judul presentasi saya overview dan tips and strategies for studying abroad. Jadi ini sangat lebih general, jadi tidak fokus di UK, jadi sebagai general cara dan strategi untuk meng-apply ataupun untuk memperoleh posisi untuk studi di luar negeri. Ya, adapun beberapa hal yang ingin nanti akan saya sampaikan adalah apa sih keuntungan studi di luar negeri, kemudian bagaimana caranya kita memulai, kemudian bagaimana cara memperoleh letter of acceptance, bagaimana cara untuk earn a scholarship, jadi bukan get a scholarship ya, jadi scholarship itu earn, layak untuk didapatkan. Kemudian apa sih yang perlu diisi, application atau formulir yang perlu diisi, dan yang terakhir adalah tips dan strategi apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan cara yang lebih efektif dan efisien untuk memperoleh beasiswa ataupun LOE ataupun kampus yang akan dituju. Yang pertama saya rasa penting sebelum kita menjual, kita harus studi di luar negeri. Yang pertama saya rasa paling penting adalah apa sih keuntungan kuliah di luar negeri. Yang pertama adalah biasanya meningkatkan kebanggaan diri gitu ya. Kemudian confidence. Mayoritas teman-teman yang sudah sedang dan telah sekolah di luar negeri ini PD-nya naik dibandingkan kita yang masih belum sekolah di luar negeri, ataupun dibandingkan dengan teman-teman yang yang sekolahnya di dalam negeri. Jadi lebih pede, lebih bangga dengan diri kita, self confidence-nya naik. Saya kebetulan juga seorang dosen di UNER yang saya rasa untuk tingkat kompetensi mahasiswa kita dibandingkan UI, ITB, UGM, IBB itu saya rasa itu nggak kalah bagus gitu ya. Tapi biasanya itu yang bikin kalah ini PD-nya. Jadi mungkin dengan kesempatan banyaknya sekarang beasiswa yang ditawarkan untuk studi lanjut. Nah, ini waktunya waktu yang sangat tepat saya rasa untuk alumni UNER ini bisa meningkatkan PD dan semakin berkontribusi gitu ya di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian memperoleh experience atau pengalaman yang lebih luas. Saya yakin ini Mbak Marsha, Mbak Mia, dan Mbak Usi ini experience-nya itu mungkin jauh lebih besar, lebih luas daripada saya ya.
Saya cuma di London aja. Ini mungkin yang Mbak ini udah kemana-mana, experience-nya jauh lebih luas daripada saya. Kemudian your skill will improve. Apa sih skill, kemampuan sekecil kemampuan untuk masak mungkin ya. Kalau di Indonesia sangat mudah gitu, kita order Gojek, makanan datang. Kita order apa, makanan datang gitu ya. Ini skill yang sangat survival skill kalau saya bilang. Kalau Anda nggak bisa makan itu ya Anda kelaparan gitu. Lah, skill yang sekecil masak ini saya yakin akan Anda peroleh apabila bisa kuliah di luar negeri. Karena semuanya mahal kecuali Anda bisa survive dengan hal-hal yang minimalis, sesederhana memprovide makanan untuk diri Anda sendiri. Your language will improve. Anda akan bertemu dengan orang-orang dengan bahasa Inggris, Anda dipaksa untuk berbicara bahasa Inggris gitu ya. Asalkan jangan terlalu banyak mayoritas kumpul dengan orang Indonesia ya. Jadi kalau bisa di kampus ketemunya orang internasional, mahasiswa internasional, orang dari Cina, dari ini, kita akan melihat betapa kita akan dipaksa bisa berbahasa Inggris. Tapi jangan minder dulu gitu, karena orang-orang yang second language-nya English itu tidak semuanya Inggrisnya bagus gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya bisa gitu loh. Mayoritas itu kalau saya lihat tipikal orang Indonesia ini lebih minderan dulu sebelum kita itu bisa maju lah. Khususnya orang-orang ini ya, mahasiswa-mahasiswa di UNER ya, saya minderan dulu ini sebelum berani maju lah. Nanti misalkan Anda sekolah di luar negeri, Anda akan terpaksa sehingga akan secara otomatis skill language akan bisa meningkat. Kemudian akan bertemu seperti tadi saya sampaikan di luar, khususnya di London, di luar negeri itu pasti adalah tempat berkumpulnya, apalagi di universitas-universitas top dunia ya, itu tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai macam background dan etnis. Lah, Anda akan bertemu dengan orang berbagai akan berbicara ya, akan berkomunikasi di situ, akan tahu culture yang berbeda, apa yang mereka bawa, kita juga akan mempromosikan apa yang kita bawa, sekedar apa, tempe gitu ya. Tempe ini eh, eh, terkenalnya itu di Indonesia, hanya di Indonesia originnya gitu. Kalau misalnya Malaysia aja nggak sefamiliar itu dengan tempe. Mungkin kalau tahu dari Indonesia, Cina sangat familiar ya. Kalau tempe itu Indonesia. Jadi misalkan Anda nanti studi di luar negeri, ya bisa gitu sekaligus mempromosikan gitu ya culture-nya kita, dan Anda akan memperoleh exposure culture dari orang-orang lain. Anda akan bisa lebih open minded, begitu tahu, oh ternyata culture-nya seperti ini. Oh ternyata misalkan uh, dari segi apa uh, uh, budaya, dari segi agama gitu ya. Anda akan lebih, oh ternyata misalkan ini di seperti ini, ternyata di Indonesia seperti ini, akan lebih terbuka gitu. Oh ternyata dunia itu luas. Kita punya berbagai macam variasi, bagaimana orang berbicara, bagaimana orang bersikap, bagaimana yang polite, bagaimana yang tidak polite. Gitu. Sekedar misalkan paling gampang juga bagaimana Anda harus menaruh atau apa, menyingkirkan HP Anda di meja di mana kita berkumpul. Kalau di Indonesia itu masih sangat ini ya, sangat lumrah ya. Kalau kita di meja makan, misalkan dengan teman-teman, bukanya HP sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini kalau kita ketemu dengan culture lain itu dianggap rude, dianggap tidak sopan gitu. Dan saya rasa kalau kita bisa mengambil intisari dari situ itu benar gitu. Ada orang di depannya kok malah pegang HP gitu ya. Nah, ini bisa diambil. Dengan ini kita bisa lebih open mind gitu ya.
Kemudian yang terakhir adalah you find more interest, a new interest. Dengan terbukanya wawasan Anda akan bilang, oh saya kan lebih tertarik seperti ini, lebih tertarik ke sana, dengan point of view seperti ini, dengan point of view seperti itu, perspektif seperti ini. Karena semakin terbuka, Anda akan insya Allah lebih toleran dengan sesama orang lain, gitu ya. So, apa yang kita mulai sekarang ya? Jadi itu keunggulannya apa sih untuk sekolah di luar negeri sekarang? Kita harus mulai bagaimana cara yang kita memulai untuk mencari sekolah dan mencari beasiswa. Yang pertama, kita harus pahami kalau itu nggak mudah, tapi itu tidak mustahil gitu ya. Jadi kalau mau bilang perjuangannya berat untuk mencapai studi, untuk memperoleh studi ini berat gitu. Tapi kan itu tidak mustahil. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Kalau sebagai gambaran gitu, mungkin ini ya kasus orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri, saya termasuk yang kesulitan, mempunyai banyak hambatan untuk memperoleh studi master maupun PhD. Untuk master, saya sampai 13 kali gagal beasiswa dan eh, eh, sekolah ya. Jadi uni dan beasiswa sampai untuk master 13 kali gagal. Dan untuk master untuk PhD saya 9 kali gagal, dari supervisor hingga universitas hingga beasiswa itu 9 kali gagal. Jadi tidak mudah gitu ya, tapi tidak mustahil karena kita harus set our purpose straight. Jadi niatnya udah, saya pengen studi, mau master, mau PhD, saya pengen studi. Karena akan banyak sekali distraksi, mau distraksi dari ini ya kerja, misalkan saya akan kerja dulu apa studi dulu. Apakah saya orang tua misalkan keluarga nggak menginginkan saya studi. Nah itu sangat banyak itu distraksinya. Mau les gitu misalkan, mahal, nanti dulu. Kalau udah nanti dulu mundur lagi ya. Jadi ini kalau misalkan punya niat, ya udah niatnya studi. Studi ini investasi untuk diri, jadi apapun yang saya gunakan untuk melanjutkan studi ini adalah investasi untuk diri saya. Apa maksudnya investasi? Adalah banyak yang harus dikeluarkan gitu ya, dari uh, uh, restu ya. Pertama mungkin paling kuat kita ini restu orang tua. Restu orang tua dulu. Kalau misalkan restu orang tuanya belum ada, ya agak susah nanti ya ke belakangnya. Restu orang tua, restu partner atau pasangan, mau suami, mau istri, misalkan sudah menikah, harus ada restu dulu. Itu yang susah, key key parameter ya untuk bisa maju. Kemudian waktu ini jangan dikira misalkan Anda daftar sekarang, berangkat sekarang gitu. Bisa jadi yang mayoritas yang terjadi adalah Anda daftar sekarang, usaha sekarang, berangkatnya tahun depan. Nah, apakah kita akan maintain effort dan usaha kita selama setahun atau 2 tahun misalkan? Bisa enggak? Gitu. Karena banyak setahun itu distraksinya ya. Kemudian effort, tadi sudah saya sampaikan, saya sendiri gagalnya 13 kali untuk master, untuk PhD 9 kali. Apakah saya akan berhenti di nomor 5 misalkan? Ya udah capek saya, nomor 5 berhenti. Atau nomor 2 misalkan berhenti. Nah, itu orang kan beda-beda ya. Kalau misalkan tujuannya udah satu, misalkan, ya saya pengen sekolah, mau sampai berapa saya ini ya, gagal coba lagi. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah money. Tidak bisa dipungkiri, uang ini juga sebuah investasi ya. Kita harus menginvestasikan uang untuk diri kita. Mau dari bahasa Inggris, mau dari tes, mau dari tes kesehatan, itu harus namanya investasi ya. Kita bisa bicara investasi tanah gitu. Investasi tanah, kita keluarkan uang, bisa kelihatan ya barangnya, tanahnya kita punya sepetak tanah. Tapi kalau investasi diri, kita keluar uang nggak kelihatan barangnya ya. Nah ini yang biasanya
orang orang ini luput gitu. Padahal kita itu menginvestasikan diri kita gitu untuk les, untuk belajar, untuk kursus, untuk apalah yang intensif itu mahal. Tapi ya itu yang harus dikeluarkan untuk investasi. Nah, yang agak luput ya itu nggak ada barangnya gitu. Kita udah keluarkan misalkan 1 juta, 2 juta, 3 juta, mana barangnya gitu ya. 3 juta bisa dibuat HP misalkan. Nah ini nggak ada barangnya. Nah ini yang harus dipersiapkan gitu ya, sudah dipahami sebelumnya uh, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi. Nah sekarang pertanyaannya adalah kemana saya harus mencari gitu, apa yang ingin saya cari. Yang pertama kita harus mengetahui dulu ya, apa minatnya di mana. Karena ini saya lihat juga tadi sudah disampaikan kalau diverse sekali, ada yang FKM, ada yang FST, ada yang vokasi, ada yang farmasi. Nah, interestnya kemana dulu? Saya nggak bisa memberikan apa ya gambaran secara uh, spesifik ke tiap fokus ya, tapi harus tahu sendiri. Saya minatnya di mana. Kalau misalnya farmasi, misalkan oh saya ingin di klinis misalkan, atau saya ingin di manufacturing misalkan, atau saya ingin di bahan alam misalkan. Kalau misalkan di science, saya ingin di biomedical engineering atau biomedical science material misalkan. Itu kan hal-hal yang berbeda. Tapi itu tailor kepada Anda ingin interestnya di mana. Ya, jadi kita mulai di situ. Kalau saya udah, oh saya tertarik di sini, oke saya di sini gitu ya. Kemudian apa yang harus, oh kalau saya tertarik di sini, apakah saya ingin ini, gitu. Bisa jadi, oh saya tertarik di sini, tapi prospek untuk 2 tahun studi itu juga melihat ini ya, 2 tahun, 5 tahun ke depan ya. Apakah apa yang saya ambil ini diperlukan atau saya ini diperlukan ilmu saya ini ya. Jadi misalkan paling gampangnya misalkan minyak gitu ya. Oh minyak ini sekarang ini lagi besar gitu, tapi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi minyak ini sudah mulai ditinggalkan, lebih ke renewable energy seperti itu ya. Sama seperti science, kita bicara science ya. Oke, apakah ini masih bagus untuk dipelajari 5 tahun ke depan, masih bisa relevan dengan kebutuhan kebutuhan market atau kebutuhan tenaga kerja. Kemudian yang perlu dilihat, ke negara mana yang harus saya lihat, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Eropa, Inggris, Jepang, Cina misalnya. Ya. Kemudian mana universitas yang harus saya lihat, ya harus saya pilih. Nah ini sebenarnya tailor karena kita dari bawah tadi ya interestnya apa. Sekarang kita melihat negara mana yang cocok, universitas mana yang cocok. Nah itu harus self ini ya, gather ya informasi itu. Nah, ini ada 2 hal yang paling penting saya rasa untuk melanjutkan studi. Yang pertama itu namanya letter of acceptance. Yang kedua adalah scholarship atau beasiswa. Jadi scholarship ini ya apa? Bukan yang ini karena misalkan Anda ingin self funding atau beasiswa BI, beasiswa Bapak Ibu gitu ya, bisa berangkat tanpa scholarship. Hanya perlu letter of acceptance. Nah, kita bahas letter of acceptance dulu. Apa itu letter of acceptance? Jadi letter of acceptance itu adalah letter yang that notify that you are accepted in that university. Jadi letter surat yang menyatakan Anda itu diterima di universitas itu. Oke, jadi basically apa? Kalau di Indonesia apa ya namanya? Surat ya, surat Anda diterima ya, di notify nama ini Anda sudah diterima di universitas itu dari tahun ajaran ini sampai tahun ajaran ini, tahun ini sampai tahun ini, gitu ya. Itu letter of acceptance. Ada berapa sih tipe letter of acceptance?
Oh ternyata banyak ya tipenya ya, nggak cuma satu. Kemudian apakah kita perlu cari profesor dulu sebelum kita apply letter of acceptance? Nanti kita bahas. Kemudian bagaimana caranya kita bisa memperoleh letter of acceptance? Jadi sudah saya sampaikan ya, ada letter of acceptance dan ada scholarship. Nah ini kita bahas yang letter of acceptance. Nah, type of letter of acceptance itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya conditional, LOA conditional. Jadi apa maksudnya? Jadi Anda itu sebenarnya sudah diterima, tapi ada beberapa persyaratan dari universitas itu masih belum tercapai. Misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini IELTS atau TOEFL gitu ya. Misalkan requirement-nya 7,5. Nah, ada cuma baru 7 atau cuma satu band, misalkan speaking itu masih kurang. Yang lainnya udah masuk. Itu bisa Anda memperoleh letter of acceptance conditional, tapi dengan dengan highlight English atau language proficiency-nya belum tercapai. Kemudian atau payment gitu ya, atau harus dibayar apa dulu tapi belum diterima, jadi belum diterima. Terus belum unconditional maksud saya. Jadi udah diterima tapi masih conditional. Kemudian ada letter of unconditional. Ini adalah letter semua persyaratan sudah diterima gitu ya. Jadi Anda sudah diterima di universitas ini, Anda bisa mulai misalkan September 2022 Anda sudah diterima. Gitu. Jadi ini dari segi universitas ini namanya letter of acceptance ini tadi ya. Tetapi ada beberapa ya scholarship yang masih menerima letter LOA conditional. Jadi ada unconditional, ada conditional. Tapi ada gitu loh scholarship yang nggak apa-apa pakai letter of acceptance conditional. Jadi nggak perlu minder, nggak perlu down dulu kalau yang diperoleh hanya letter of acceptance-nya yang conditional. Mas Bimo izin 5 menit lagi ya Mas. Oke, kalau gitu kita cepat ya. Kemudian ini apa sih program-programnya? Biasanya itu ada 3, ada mixed based, coursework, atau research based. Nah, mixed based ini bisa dimulai dengan kelas, kemudian ada kelasnya di awal atau ada kelasnya in between. Kalau coursework ini mungkin lebih banyak 1 tahun, usually ini di UK 1 tahun ini hanya kelas saja, biasanya 1-2 bulan terakhir ini TA ya, final project. Nah ini yang research based. Research based ini adalah 2 tahun, 1,5. Australia ada yang 1,5 tahun itu langsung masuk research, masuk lab misalkan tanpa ada kelas. Bisa kelas sit in namanya ya, tapi biasanya tidak dihitung sebagai kredit. Nah yang bawah ini research base itu butuh profesor. Research base ini berlaku juga untuk PhD ya. Kemudian yang di atas ini tidak perlu profesor ya. Jadi bagaimana caranya memperoleh LOA? Kalau misalkan Anda ini non research base atau tidak perlu profesor, yang perlu Anda lakukan hanya melihat ke website universitasnya, masuk ke program studi yang Anda inginkan, harus dilihat dulu ya. Kemudian pasti ada apply gitu. Apply now. Kemudian ikuti aja yang di web itu, bagaimana harus nambah essay mungkin, harus nambah CV, harus attach apa, itu sampai Anda memperoleh LOA. Semudah itu sebenarnya untuk memperoleh LOA yang apabila Anda tidak memerlukan profesor. Nah, tapi kalau misalkan Anda profesor, apa yang harus Anda lakukan? Termasuk kalau ingin S3 ya, ini jalannya untuk memperoleh S3, posisi untuk S3. Yang pertama, cari profesornya dulu. Bagaimana cari profesornya? Cari di universitas. Misalkan, saya pengen Oxford. Siapa saja sih universitasnya? Pasti ada nama-nama nama-nama staff
oh ini profesor ini, dia ini fokusnya di sini, oh ini saya tertarik nih sama ini. Kemudian pasti ada emailnya, bisa dikasih email, ya dikirim email. Yang kedua adalah via topik tadi, oh saya ingin topik ini, oh saya baca artikel publikasi, oh ini menarik nih artikel publikasi ini. Kemudian Anda pasti ada corresponding author di situ, oh ada namanya, atau corresponding author, atau namanya profesor aja, kan ada ya, ada identitas nama orangnya, authornya, kemudian universitasnya. Oh, dari situ Anda bisa link search-nya ke profesor atau supervisor tersebut. Send email, show your interest, kemudian tunggu reply. Saran saya adalah jangan berhenti di satu orang. Gitu. Anda bisa bisa kirim email ke beberapa orang yang sesuai dengan topik yang Anda inginkannya. Setelah dapat profesornya, dia akan membantu, he or she will help you to do the rest. Ya, dia akan membantu, oh, udah dapat profesor, dia akan ngomong, oh ini saya butuh LOA misalkan, oh iya nanti dia yang bantu harus apply di sini atau nanti dia yang bantu gitu. Bagaimana caranya untuk memulai percakapan dengan profesor itu? Ada beberapa tahapan di email ya, maksudnya beberapa bagian di email itu. Pasti introduction, I want to introduce myself, my name is siapa, I'm currently work at misalkan industri farmasi, saya memperoleh bachelor saya di mana, final project saya ini tentang ini, saya berencana untuk menunjukkan research saya fokus di ini sesuai dengan bidang Anda misalkan ya. Saya ingin menanyakan kemungkinan untuk melanjutkan research sebagai master atau PhD student di mana, dan kemudian saya akan berencana untuk apply scholarship LPDP, Chevening, Amine, Fulbright, etc. Ya. Kemudian attach CV, research proposal. Nah, yang kedua scholarship. Mohon maaf ini Mbak, saya agak lama ini ternyata. Scholarship ada dua tipenya, ada yang partially funded, ada yang fully funded. Partially funded ini hanya tidak semuanya di cover, mungkin hanya SPP-nya aja atau hanya uang hidup aja, gitu ya. Kalau yang fully funded ini semuanya di cover. Nah, beasiswa seperti apa yang bisa dicoba? Ternyata banyak beasiswa itu. Ada yang dari home country untuk dosen, dikti bisa, atau LPDP, ya. Atau banyak sebenarnya kayak Kementerian Kementerian Agama, Kemenkeu itu ada beasiswa sebenarnya. Atau yang private juga ada. Atau dari destinasi, misalkan Australia Awards, misalkan ke Australia Awards. Kalau dari Amerika Fulbright atau Aminef, Belanda Stunet, Belgia Flanders, Jepang Monbuko Gakuso ya, kemudian Inggris Chevening. Kemudian dari universitasnya, website universitas pasti akan ada pemberian scholarship. Nah, itu hanya perlu dilihat sesuai nggak dengan bidang Anda yang Anda inginkan. Tapi usually partially funded, nggak semuanya. Atau setidaknya living allowance-nya minimalis gitu. Ya. Kemudian dari other institution, misalkan dari World Bank, Islam Development Bank, Impacts, Gates Foundation. Nah, itu dari institusi filantropi lain banyak sebenarnya. Cuma mau nggak kita yang mencari. Ya. Nah, bagaimana caranya earn that scholarship? Jadi semua scholarship itu punya kebutuhan yang berbeda. Harus dilihat. Nggak bisa tanya hanya ikut misalkan ke webinar kita, misalkan terus dapat semua informasi. Itu sangat sangat mustahil. Harus dilihat, dicari sendiri. Ya. Terus apabila requirement Anda dari setiap scholarship itu belum tercapai, jangan jangan apply ya, karena pasti bin requirement minimalis borderline itu yang diinginkan itu. Misalkan IELTS-nya 7,5, kalau masih 7 Anda coba apply ya nggak akan masuk, pasti bin butuh LOA, belum ada LOA, apply yang akan masuk pasti
masuk bin gitu ya. Kemudian hati-hati scholarship, lihat apa aja yang dia cover. Misalkan Anda bawa anak 1, 2 berangkat studi, ternyata scholarship partial gitu. Aduh, berat di luar negerinya. Mas Nah, Bimo, 1 menit lagi. ya siap. Nah, untuk mau apply itu semua, yang pertama yang perlu dipastikan itu adalah language proficiency, IELTS atau TOEFL ya. Baru Anda bisa apply mau ke universitas atau ke beasiswa itu. Ya, jadi ini bottleneck-nya di sini. Nah, TOEFL atau IELTS. Nah, TOEFL atau IELTS basicnya sama ya, cuma gradingnya aja beda. 1-9 untuk IELTS, untuk TOEFL sekarang pakai IBT maksimal 120. Nah, mana yang harus dicari? Nah, diambil, it depends mau ke negara apa. Kalau misalkan US, TOEFL. Kalau the rest of the world, IELTS ya. Jadi kalau misalkan pengen enak, berarti saya sarankan lebih ke IELTS. Good planning is the halfway to success. Jadi perencanaan yang baik itu separuh dari kesuksesan, udah mencapai kesuksesan Anda. Dan kalau rencana Anda tidak berhasil, change the plan, not the goal. Jadi purpose-nya atau goal-nya udah kelihatan, Anda sudah firm. Cuma metodenya bisa ganti, plan-nya bisa ganti. Nah, ini tips dan triknya terakhir, strategi. Setting up a timeline is crucial. Jadi Anda harus tahu berapa lama saya harus membutuhkan ini untuk apply aja. Ya. Saran saya adalah rate limiting step-nya itu di TOEFL atau IELTS. Kamu butuh untuk universitas application untuk mencari untuk dapat LOA, dan Anda juga membutuhkannya untuk scholarship application. Ya, jadi language proficiency test ini yang paling penting ya. Anda harus mulai dulu. Kalau mahasiswa saya yang email saya, biasanya dapat IELTS dulu, baru kita nanti diskusi. Karena ini paling panjang. Ya. Dan sebagai note, IELTS dan TOEFL itu punya 2 tahun sebelum expired. Jadi Anda punya waktu 2 tahun ini aktif. Nah, kenapa ini penting? Coba dibayangkan untuk memperoleh, untuk bisa submit scholarship aja. Anda misalkan Inggrisnya masih kurang, Anda perlu les dulu 1-3 bulan per level reguler. Kalau misalkan udah bagus, cuma pengen IELTS prep 3 bulan aja, oke? Kemudian ada tes. Setelah 3 bulan, Anda tes IELTS 1 bulannya itu cuma 2-3 kali per bulan untuk memperoleh hasil IELTS-nya 3-4 minggu untuk memperoleh hasilnya. Baru daftar ke universitas ya. Nah, universitas ternyata kalau minimal 1 bulan untuk memperoleh LOA, baru Anda bisa submit ke scholarship. Scholarship buka open scholarship-nya kapan? Setidaknya Anda memerlukan 8 bulan hingga 1 tahun untuk mempersiapkan bahasa Inggris saja, sehingga Anda bisa submit untuk ke scholarship. Nah, ini preparation yang penting ya. Kemudian information is essential. Jadi Anda tidak tinggal di ini ya, zaman batu ya, semuanya bisa diakses internet. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Gather as many information as possible. Jangan tanya, cari dulu baru tanya. Kalau nggak ketemu baru tanya ya. Indonesia ini agak kebalik. Tanya dulu baru cari ya. Kemudian yang ketiga, organize. Semuanya dilihat timeline, semuanya harus organize. Apa yang dibutuhkan, dokumen apa yang dibutuhkan. Ini akan membantu Anda. Banyak sekali, tinggal di Google, banyak buku, YouTube, banyak ya. Kumpulan beasiswa luar negeri, listnya banyak. Terakhir mungkin akan Anda memperoleh ini ya, kesulitan, tapi nikmatilah ini ya, kesulitan ini ya. Terima kasih, mungkin sudah kelewat.